kayak kerja part time gitu, jadi uangnya dikumpulin. Nah terus belum cukup nih buat bayar kursus, nah jadi jual motor, jual HP, jual kamera gitu. Pokoknya semua barang-barang elektronik yang masih punya nilai lumayan tinggi aku jual sih. Habis kursus ya aku tinggal punya duit 1 juta di rekening. Jadi aku pikir nih kalau aku nggak kerja nggak dapat duit lagi nih, besok mau makan apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kia Palu, Zakia X Soal Palu. Dan sekarang di episode yang kedua. Di episode kedua kali ini kedatangan wanita cantik sekota Palu, selebgram, pengusaha, pokoknya aduh the best ya. Langsung aja ada Siska. Gimana kabarnya? Luar biasa baik. Hari teman-teman mungkin udah pernah dengar podcastnya Kia sama Siska ya kan? Tapi itu masih versi audionya. Tapi Kia akan sedikit flashback lagi nih di podcast kita sebelumnya ya. Perjalanan karir Siska, bagaimana bisa sampai membangun Angelus Bro yang awalnya itu namanya Everlast Palu. Dan juga sekarang ada ini nih. Wow, ada si Boba. Kita langsung aja ya, dulu itu perjuangan Siska itu luar biasa. Waktu itu dia mulai nggak didukung dari keluarga, bener kan? Terus modalnya juga luar biasa, ceritain dong. Ceritanya mungkin nangis nih. Aduh ya ampun. Jadi waktu itu kan emang lagi kuliah S2 di Jakarta, juga kan punya biaya sendiri gitu kan. Jadi waktu itu emang lagi kesusahan di modal karena family juga nggak dukung karena belum melihat peluang dari bisnis ini kan, belum tahu seperti apa. Dan mereka mikirnya ngapain S2 kalau nggak kerja di kantoran, mending kerja kantoran aja gitu, ngapain mesti usaha yang belum jelas dan tukang sulam alis gitu lah maksudnya. Tukang sulam alis gitu kan, image-nya kan begitu. Cuman kan jadi aku tuh karena emang hobi sama kecantikan, jadi ya ditekunin aja. Jadi kayak waktu itu kan kebetulan aku waktu masih muda suka jualan-jualan online gitu, barang gitu kan, dulu pakai BBM. Iya bener, jualan-jualan. Terus dulu pernah kayak kerja juga, kayak kerja part time gitu, jadi uangnya dikumpulin. Nah terus belum cukup nih buat bayar kursus, ya jadi jual motor, jual HP, jual kamera gitu. Pokoknya semua barang-barang elektronik yang masih punya nilai lumayan tinggi aku jual sih buat modal untuk kursus. Itu pengorbanannya besar karena itu Motor kalau bisa baru lunas ya, baru lunas sebulan. waduh, dan itu pasti kesayangan Banget kan? Karena Iya, itu betul. beli barang itu dengan perjuangan dan harus dikorbankan demi sebuah impian yang baru. Jadi pas jualnya itu hati lumayan nyesek sih, kayak aku tuh belum pernah jualan kendaraan, jadi ini betul kayak kendaraan pertama aku yang gue jualan. Aku kayak nyes gitu, kayak oh my god, ini kalau aku nggak sukses ini sih parah sih, kayak nyesek banget gitu. Iya, siapa yang beli waktu itu? Aku jual di OLX. Cepet banget ya punya. Iya, jadi posting pagi sore laku. Luar biasa. Biasa ya? Sekarang masih ada nggak sih? Nggak ada ya? OLX masih. Oh masih ada. Wah luar biasa ya. Jual pagi langsung laku sorenya ya. Itu kayak dimudahin aja. Terus dari situ langsung berangkat. Itu kan S2 juga kan? Jadi berarti biayanya itu double dong. Iya, double. Terus kan S2 kan nggak bisa ditunda tuh biayanya kan. Kalau Benar. ditunda kan nggak ujian nih, gitu kan. Jadi emang makanya pas saya habis kursus itu beli modal-modalnya itu kayak tintanya, barang-barangnya itu aku nyicil gitu. Jadi nggak langsung satu kali beli plek-plek lengkap semuanya gitu. Enggak, jadi kayak nyicil. Kan ada banyak nih kayak sulam alis, sulam eyeliner, sulam bibir gitu-gitu kan. Jadi misalnya bulan ini kalau ada modal aku beli dulu tinta buat sulam alis. Nanti kalau udah ada customer sulam alisnya, udah ada duitnya lagi, bulan depan aku tambahin lagi yang buat bibir. Jadi bertahap dipersiapin one by one, padahal udah tahu semuanya gitu. Oke, dan Tapi berarti belum ada ngambil untung sama sekali dong ya? Untungnya betul-betul Diputar lagi sih. jadi modal lagi gitu ya? Wah, itu perasaannya tuh gimana? Waktu awal kan pasti berat banget. Ini usaha pertama juga, masih agak jarang di Palu. Terus usahanya itu gimana ya, kan bertahap tuh, step by step. Pernah ngerasa aduh kayaknya nih nyerah deh, kayak gini agak berat nih, ngerasa itu nggak? Bener sih ngerasain. Cuman aku kan pikir waktu habis kursus ya aku tinggal punya duit 1 juta di rekening. Jadi aku pikir nih kalau aku nggak kerja nggak dapat duit lagi nih, besok mau makan apa gitu kan. Aku mikir aduh nggak bakal bisa deh kalau nggak kerja gitu kan. Jadi ya itu 500.000-nya dibayar ke Soal Palu ke Fahri. Dibayar ke Soal Palu buat iklan. Jadi aku open slot ke Palu, dan dari itu dapat 4 orang.
buat sulam alis. Nah selebihnya itu kan aku dapat laporan orang tuh pertama kali kalau visit itu dari teman-teman kayak teman gereja, terus temennya lagi gitu. Jadi emang lumayan mengorbankan sih, dan nggak ada uang beli tiket kan. Jadi aku waktu itu pakai kartu kredit beli Traveloka. Uang ini baru 1 juta, habisnya 500.000 untuk soal Palu ya. Sisa 500.000 ini di saving dan pakai kartu kredit tuh. Iya, jangan mikir, oh kan kalau dari Palu kan tadi bayar sama klien kan, jadi bisa dibayar bulan depan gitu. Oke, dan teman-teman berarti gitu loh perjalanannya, bukan langsung plek. Oh, biasanya orang mikir kayak gini. Dulu teman kita kayak gini. Kamu kenal Siska nggak? Oh, kalau Siska memang SMA 2 sih. Oh, dia enak ya. Dia tuh kayaknya mungkin pikirannya mereka. Oh, dia tuh ikut kursus mungkin banyak banget, terus nanti beli ini beli itu. Nggak semudah yang kau bayangkan pemirsa ya. Itu nyicil loh dia ya, sampai uang tiket nyicil loh. Itu tahap memang proses perjuangan Siska di awal. Dan sampai di Palu dapatnya tadi berapa orang? 8. Ternyata sampai di Palu nambah. Enggak, waktu itu kan cuma bukan 8 karena kan aku waktu itu kebetulan kan kenal sama yang punya salon teman gereja, jadi kan aku nggak punya duit buat sewa. Dan aku bilang, aku pinjam ya tempat kamu 3 hari gitu kan, aku kasih kamu free sulam deh. Oh yaudah boleh gitu, pinjam 3 hari. Tapi pas visit kedua kali aku udah bayar karena kan udah dapat duit nih, jadi aku bayar 500.000 waktu itu pinjam 3 hari. Dan maksudnya aku kan sambil kuliah, jadi kan kalau di kampusku itu 2 kali nggak hadir itu langsung DO. Jadi ketat. Jadi maksudnya itu mata kuliah nggak bakal dilulusin kalau 2 kali absen, lebih dari 2 kali 2 gitu. Jadi aku bener-bener kayak kan kuliahnya cuma Sabtu doang, karena kan untuk orang kerja S2-nya. Jadi aku Senin sampai Jumat itu kesempatan buat nyari duit. Oke, dan habis itu ke 8 karena mau kuliah dulu ya, harus Pulang. Dan ternyata balik lagi Buat ke poso waktu itu. ke pos berapa orang itu? 18. Dari 8 terus langsung dapat 18. Itu berapa hari tuh pekerjaannya? Aku kerjain 3 hari ya, aku bangun jam 8 pagi, terus tidur lagi itu jam 4 subuh. Cuma tidur berapa? 4 jam ya? Iya sih, 4 jam. 4 jam. Satu hari. Dan tapi uang itulah yang dikumpulkan untuk buka studio kecilku yang pertama. Oke, luar biasa ya, perjuangannya ya cuma tidur 4 jam demi akhirnya jadilah studio Everlast yang pertama. Everlast. Dan waktu itu kan aku belum punya tim. Tapi kan waktu itu aku pikir kalau aku ke Jakarta pulang lagi kan di Palu kosong tuh nggak ada yang kerja. Jadi aku rekrutlah pertama 2 orang. Tiba-tiba karyawan yang satu panggil temennya. Aku sama temen gue kerja sini, oh iya jadi 3 orang. Aku nggak enak nolak kan, aku orangnya nggak tegaan, udah 3 orang. Aku tuh waktu itu setelah dari Poso renov uang tinggal 5 juta di rekening. Jadi aku bilang nih 5 juta ya, pakai bayar gaji aja habis nih. Bener sih, 3 orang tuh awal-awal kan. Jadi aku pikir ini kalau nggak ada klien gimana bayar mereka bulan depan gitu kan. Nah terus pas aku mulai buka akun Everlast Palu, iklan lagi nih soal Palu. Mulai buka akun kan waktu itu belum ada extension gitu kan, jadi mulai extension dikenalin keluarga Palu, apa tuh extension, apa tuh gitu kan. Mulai dikenalin waktu tahun 2016 gitu kan. Ternyata lumayan, jadi waktu itu dalam 1 bulan tuh udah bisa bayar gaji sama biaya operasional. Wow, memang bener ya, istilahnya kayak niat dulu terus dibantu mungkin rezeki karyawan-karyawan juga kali ya. Ya mereka juga punya rezeki sendiri, akhirnya gabung tuh rezekinya jadi satu sama Siska dan ternyata bisa. Wah, teman-teman itu harus semangat ya kalau mikir, kan biasa gini orang mau buat usaha apalagi perempuan punya anak gitu kan, kita nggak bisa dikerjain sendiri sih sebenarnya, kita butuh teman atau butuh karyawan. Tapi mikir gini, ada pakai apa ya, nah, kayak gitu tadi kan, nanti untung nggak ya, nanti besar nggak sih, cukup nggak sih, tapi ternyata bisa asal kita usaha ya. Betul, karena yang penting niatnya baik sih. Kalau menurut aku sih, kalau mau usaha itu yang penting melangkah dulu aja. Kalau kebanyakan mikir nggak bakal tahu. Bener, jadi mikir jadi nggak jalan-jalan. Nanti gini terlalu banyak yang dipikirkan ya. Nah, positive thinking aja sih kalau saya ya. Positive thinking karena apa yang kalian pikirkan itu pasti akan kejadian. Betul. Bener kan? Nah setelah dari 3 orang awalnya, tuh kan karyawan. Ya aku udah pernah. Akhirnya orangnya stalking juga sih sebenarnya. Pernah ada drama dengan karyawan dulu kan? Iya, Iya, dramanya kayak lumayan banget tuh. Bagaimana pas apakah nanti jadinya saya nggak akan percaya lagi sama orang, gimana tuh? Sebenarnya kalau kata suamiku sih, kita jangan mudah percaya orang, percaya sama yang di atas, jangan percaya manusia gitu kan. Manusia itu gampang berbalik gitu kan.
Nah waktu itu emang awal-awal karena baru punya usaha, jadi sama karyawan sayang banget, dimagarin banget gitu kan. Tau-taunya maksudnya udah pinter jadi keluar buka sendiri-sendiri gitu kan. Dan setelah aku belajar gimana cara bikin kontrak, bikin perjanjian dengan karyawan, dan itu belajarkan kebetulan kan juga aku kan kuliah S2, diajarin tuh entrepreneur gimana secara hukumnya seperti apa gitu kan. Jadi mempelajari tentang kayak karyawan, tentang market. Jadi kebetulan sangat-sangat terbantu karena kan juga kan mengenai bisnis kan. Iya. Pas itu kan sempat kecewa, nangis dosen karyawanku dikitin banget nih bla bla bla. Tapi yang aku belajar semakin kesini ternyata ketika karyawan yang lama itu diambil, Tuhan tuh ganti dengan yang lebih baik. Jadi karyawan sekarang ini jauh lebih baik daripada yang dulu. Maksudnya secara attitude, secara mereka juga kerjanya lebih oke, skillnya lebih mantap gitu. Jadi maksudku kalaupun ada yang hilang pasti digantikan dengan yang lebih baik. Positif banget ya. Jadi teman-teman yang dapat tiba-tiba dikhianatin sama orang gitu, aduh kayaknya udah menyerah deh, jangan, karena pasti kan diganti sama yang lebih baik kan. Betul. Benar. Tapi memang lika-liku bangun usaha. Dan ini awalnya kan namanya Everlash. Nah, kenapa namanya Everlash yang dulu? Karena waktu itu mikir kan aku punya 2 akun, Angel Lash Brow sama Everlash. Aku nggak mau nih kalau aku upload eyelash semua sulamnya tenggelam, begitupun sebaliknya. Jadi aku bikin 2 brand, gitu kan, pisah brand. Tapi yang Everlash itu khusus buat di Palu, itu yang Angel Lash Brow untuk di Jakarta. Tapi karena aku mikir bikin nama Everlash ini karena aku pengen bikin sesuatu yang everlasting, yang bisnisnya itu tahan lama, everlasting lah, forever gitu. Bukan bisnis yang 1-2 tahun hype terus down gitu. Aku pengennya bener-bener nama ini tuh bisa menjadi doa juga buat usaha kan. Jadi aku mikirnya Everlash karena berhubungan dengan Everlast gitu kan. Tapi aku ubah karena yang pertama aku ada urus hak paten nama Angel Lash Brow, jadi disatuin biar lebih gampang. Dan kedua, nama aku kan Siska Angela, jadi kayak orangnya ketika orang tahu Angel Lash Brow, oh si Angela gitu. Jadi lebih ke personalnya aku sih. Benar. Gitu. Jadi lebih kayak kenanya di ini. Oh pasti itu punya Siska gitu, Siska Angela gitu. Jadi orang langsung ingat si ownernya kan, jadi langsung lebih percaya gitu kan. Oke, jadi Everlash itu ternyata doa juga akhirnya sampai sekarang bertahan. Luar biasa. Nah setelah habis kayak udah menguasai nih, kayak udah di kecantikan kayak udah oke. Dan mulai tiba-tiba ada nih ada bisnis baru nih guys. Ceritain dong dikit, tiba-tiba kenapa beralih yang bukan kecantikan loh ini. Nah waktu itu ada ceritanya. Jadi waktu itu pengen dibuka lagi lapangan kerja yang baru, pengen lagi buka pengalaman yang baru. Jadi mikir mau usaha apa ya gitu. Aku usaha kuliner, aku nggak bisa masak gitu kan. Jadi mikir oh yaudah gimana kalau misalnya bikin minuman yang simple-simple yang lagi booming tapi bisa tahan lama juga gitu kan. Dan waktu itu pas si boba ini buka di sebelah ruko aku yang di Jakarta, pas banget nih sama kayak sekarang kan. Nah terus lagi jongkok gitu kan di depan rumah malam-malam, aku bikin story kayak bumerang gitu kan, kanan kiri. Terus aku ngomong gini di storyku, kayak pakai Inggris kan, should I open like this, kayak maksudnya apakah aku harus buka di Palu seperti ini sampingan gitu kan. Banyak yang komen buka gitu kan. Ternyata banyak yang minat nih gitu kan. Udah jadi aku carilah marketingnya, gimana pun caranya aku cari tapi nggak pernah ada respon di DM, email, WA nggak pernah ada respon. Udah hopeless juga kan, ya udahlah mungkin emang bukan rezeki. Tiba-tiba pas hari ketiga opening di samping ruko, datanglah orang pusat yang ngurusin si boba ini. Dia kan juga kayak kulo kan juga dia segala macam. Dia datang orang pusat, aku nanya, mas orang pusat ya? Iya, nah gitu. Aku boleh minta kontak buat franchise nggak gitu kan. Terus dia langsung kasih nomor ownernya. Ownernya si boba, bener-bener ownernya. Terus akhirnya aku telepon beliau kan, katanya oh lagi sibuk ntar ya udah dicuekin lagi gitu kan. Tau-taunya dia balas WA aku dengan kirim proposal. Gitu. Langsung kirimin berapa price listnya, kontraknya kayak apa, seperti apa, bagaimana kerjasamanya, apa aja yang harus dilengkapi gitu kan. Aku ngomong ke suami, kata suami ini kayaknya tinggi resiko karena gede modalnya. Terus yang kedua kita belum tahu loh marketnya seperti apa gitu kan. Di Palu apakah bisa orang menerima minuman dengan harga yang 20 ribuan ke atas gitu kan. Karena aku pikir
apakah mungkin masyarakat Palu bisa nggak ya buat menerima minuman yang harganya lumayan mahal gitu, maksudnya kalau minumannya kayak pop ice 10.000 kan masih oke gitu kan. Benar, ini kayak seharga nasi ayam Mas Cokok gitu. Dengan harga begini mereka bisa makan loh gitu kan. Maksudnya orang mau nggak sih? Dan ternyata orang Palu itu hebat guys. Masyarakat Palu itu ekonominya berkembang dengan pesat menurutku belakangan. Karena banyak banget universitas yang buka, terus orang Palu itu kayak daya tingginya udah beli. Daya belinya udah tinggi. Bener. Iya bener ya. Makin kemarin 2-3 tahun ini ya. Iya. Jadi kayak berubah gitu loh. Berubah gitu. Nah, terus akhirnya mutusin buka waktu itu, jadi kan suami kan masih ngantor. Jadi waktu itu aku WA ownernya, katanya ada 3 orang nih mau buka di Palu, udah pada nanya, jadi siapa yang cepat ya dapat ya. Waduh, gitu kan. ditantang nih ya. Gitu kan. Aku tuh lagi di mall kan, lagi sama karyawanku pergi gitu kan, suamiku lagi di kantor. Terus aku WA suamiku kan, yang aku DP si Boba ya. Nah, dia belum balas tuh. Pas aku transfer, keluar resi transfer, aku foto ke ownernya, suamiku balas, ntar dulu rumah baru dibicarain. Waduh, udah DP nih, kalau suamiku nggak setuju, matengin uang angus gitu kan. Terus banyak waktu uang ya. Terus pas nyampe rumah, ternyata dia bukan nggak setuju, dia cuma pengen tahu aja tuh kayak gimana gitu kan. Terus aku bilang ya, aku pokoknya titik buka, nggak mau nggak jadi gitu kan. Terus udah transfer gimana? Kalau dia ngomong, kamu siap kan? Maksudnya dia biaya segala macam gitu kan. Kita kan baru habis nikah kan, pemikirannya banyak, kita habis nikah, baru habis punya baby gitu kan. Maksudnya istilahnya kalau di kota besar biaya sekolah anak mahal gitu. Kalau nggak balik gimana? Itu kan juga uang dari hasil sulam selama ini gitu kan. Itu tabungan lagi gitu kan, dibuang plong gitu. Karena kalau kayak sebuah kan dia brand besar, otomatis gede juga kan harga franchise-nya. So kabelnya master itu jadi bayarnya tuh 2 kali lipat lebih tinggi, tapi aku ngelok Palu. Di Palu nggak ada yang bisa buka selain aku gitu. Oh gitu. Langsung aku ambil masternya, aku lock buat Palu gitu. Soalnya takutnya kan Palu kecil, kalau buka 2 terbagi. Iya benar. Gitu kan. Jadi ya udah lock aja gitu. Jadi ambil master. Terus yang kedua kayak biaya renovasi semua harus sesuai dengan standarnya mereka. Mereka akan suruh foto ruko berapa kali berapa, terus mereka akan kasih orang desainnya buat desain ruko kita, dan harus bikin sama persis, bahannya sama persis, dan segalanya harus sama. Dan itu biasa dibayar lagi? Iya, bayar sendiri, biaya renov. Terus kayak datengin orang dari Jakarta pusatnya kan kita bayarin tiket, bayarin hotel, bayarin makan segala macam kan. Untuk pelatihannya ini. Untuk pelatihan, belum lagi kan kita juga di Jakarta training. Terus lagi karyawan-karyawannya kan kayak maksudnya hal kecil lah, kayak misalnya seragamnya, bahan bakunya itu kan mesti stok banyak banget di awal kan. Jadi lumayan menguras juga sih, lumayan kayak bikin deg-degan juga, deg-deg seru dulu ini dikumpul berapa tahun nih gitu kan. Tapi bisa begini, kan awalnya kamu kecantikan, terus beralih ke situ dan itu kayak baru banget kan gitu. Mikir bisa nggak sih jalan dua-duanya? Di situ jadi fokusnya ke sini dulu, berarti ininya disampaikan atau kayak gimana waktu itu? Jadi aku minta suamiku resign dari kantor. Wah luar biasa ya permintaan ibu ini ya. Yang mending kamu resign, urusin si bapak kita. Udah terlanjur bayar loh ya. Kalau enggak nggak ada yang ngurusin bapak. Benar. Terus dia langsung, ya udah oke, aku besok tulis surat resign. Langsung gitu. Langsung. Dan di kantor tuh Nggak ada drama, nggak boleh apa? Kan biasanya kan gitu kalau karyawan lama itu pasti ada saja pertimbangan segala macam. Ada sih, cuman kan suamiku alasannya karena mau buka pekerjaan baru, buka usaha, jadi mereka kan juga oh ya udah, ini udah kan udah 7 tahun di bank. wah lama banget Gitu loh kan. itu ya. Jadi ya udah dia juga udah capek ya kerja di Jakarta kan, bangunnya subuh pulangnya malam kan, udah punya anak, nggak ada quality time. Ya udahlah, coba kita geluti usaha bareng-bareng gitu. Dan sampingan Bisa ketemu tiap hari, betul. luar biasa. Itu yang paling berharga itu sih, bisa ketemu anak, suami, istri itu gabung tiap hari, enak banget ya. Iya. Usaha bareng. Nah setelah waktu buka gimana nih ekspektasinya? Apakah ramai nggak sih waktu itu? Ada kan ada soal Palu. langsung diposting soal Palu ya waktu itu lagi ya. Waduh. Dan langsung ramai memang ya. Ramai banget. Itu bayangin ya, suami aku itu berdiri 1 harian nggak berhenti sampai kukunya itu biru. Hah? Bayangin orang itu gimana sih berdiri tanpa duduk sampai kukunya biru? Ya begitu. Ya ampun. Terus karyawan, nah dia juga Dia turun langsung Dia ya? langsung. Wah sama karyawan, berarti karyawan juga luar biasa pasti ya? Iya. Pasti biru-biru juga tapi semua itu ya, saking capeknya. Baru kadang-kadang mereka
siang gantian ada yang makan duduk. Kalau kita kan karena owner lebih punya tanggung jawabnya lebih tinggi gitu loh. Ini kalau salah campur kan apa yang gue kata ini kalau karyawan salah campur apa gimana tuh, waduh ini kan brand besar gitu kan, jadi udah nggak boleh ada salah nih gitu kan, jadi benar-benar emang ngawasinnya lebih ketat sih di awal itu memang ya, jadi diperhatiin itu sampai malam ya, dan ada pun yang datang malah nggak kebagian. Iya, habis Di luar ekspektasi ternyata. Iya. Orang Palu punya daya beli yang sangat tinggi guys ya. Cuan. Dan ternyata alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Puji Tuhan. Dan kemarin itu kita lagi ngobrolnya podcastnya sementara renov ini masih si Boba yang buka waktu itu kan? Iya betul, jadi waktu itu kan mau ambil ruko, soalnya aku bilang udahlah ambil 1 dulu aja, kalau 2 kemahalan gitu. Karena aku pikir aku pengen pindah studio, aku pengen studio yang benar-benar proper, dari kasirnya ada, masuk resepsionis gitu-gitu masuk. Ini udah di bayangan aku, bahkan studio ini aku yang rancang, aku yang gambar. Oh, ini semua udah di Desain, jadi desainnya ini detailnya semua aku yang gambar. Jadi kalau orang tanya kamu pakai interior, enggak, aku yang gambar, terus yang milih semuanya aku kayak milih kayak lampu-lampunya tuh kayak milih sendiri gitu kan. Jadi waktu itu emang kayak studio impian aku tuh ini gitu kan. Terus aku bilang enggak lah, mau ambil sekalian 2 sampingan gitu kan, biar lebih impianku tuh tinggi gitu, nggak mau nyesuaiin standar dengan udahlah gitu. Aku orangnya sekaligus sekali usaha langsung all out, jangan setengah-setengah gitu kan. Benar, jadi langsung aja deh. Dan itu saat pandemi guys, dia lagi renovasi ini. Banyak yang bilang aku gila deh. Kamu tuh mending pegang uang cash gitu kan daripada uangnya habis buat renov. Ntar kalau tiba-tiba pandemi nggak berakhir, kalau kamu sepi gimana gitu kan. Terus aku pikir dulu banget aku usaha jatuh bangun dari nol, belum tahu apa-apa, istilahnya nggak punya duit sama sekali, itu Tuhan tolong. Pasti kalian Tuhan tolong juga. Aku mikir gitu, gempa pun waktu itu Tuhan tolong gitu. Jadi aku mikir itu Tuhan tolong, aku maju melangkah aja udah. Jadi ya udah melangkah, malah sekarang itu thanks banget. Itu aku customerku yang di studio lama sama di sini itu berkali-kali lipat lebih banyak. berkali-kali lipat. Padahal mikirnya tuh, aduh ini kayaknya lebih besar dari yang kemarin, masih operasionalnya besar nih, nggak akan masuk nih gitu segala macam. Ternyata lebih ya berkali-kali lipat. Betul. Pada saat COVID. Malah gaji karyawan itu kan mereka kan dapat bonus dari customer. Iya kayak megang 1 customer dapat bonus berapa. Dapat fee gitu ya. Itu aku kalau dulu misalnya sekian, sekarang itu 2 kali lipat bayarnya. Jadi maksudnya berarti kan banyak klien kan. Jadi mungkin dengan kondisi pandemi seperti sekarang, dengan orang melihat tempat yang lebih bersih, tempat baru, tempat yang lebih proper, yang lebih steril, untuk orang jadi lebih mau untuk datang. Ada nilai plusnya sih. Benar-benar. Wah, ternyata kayak gitu ya. Oke, dan ini harapannya Siska nanti nih ke depan setelah si Boba udah ada, ini udah ada apa nih harapan ke depannya? Harapan kedepannya ya pengen buka usaha baru lagi sih, cuman lagi nimbang-nimbang yang sesuai dengan budget, sesuai juga dengan apa orang bilang ya masa depan kota Palu. Iya. Dia pengennya mengembangkan Palu juga. Jadi maksudnya aku pengen juga maksudnya masyarakat Palu itu nggak perlu jauh-jauh lah keluar kota untuk mendapatkan yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar gitu. Pengennya sih ke sana. Kayaknya makanan deh. Kalau udah ada minuman harus ada makanan. Oke, thank you sekali lagi buat Siska. Kita akan nantikan apa lagi akan dilakukan oleh Siska, bisnis apa lagi. Dan mudah-mudahan di podcast yang nanti ketiga kalinya udah ada. Amin. So, terima kasih buat yang teman-teman udah nonton podcast ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke semuanya. Dan semoga teman-teman dapat manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.